Kami dari kelompok Visual 2 yang beranggotakan Dea Novitasari, Iren Sekada Siregar, Jingga Violen Karisa, Kezia Angelica Manurung, Kezia Auredelova, dan saya sendiri Marvel Valian akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Vitasari. Saya kelas 10E. Saya berasal dari kelompok Visual 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian seni. Jadi, seni adalah fenomena misterius. Sekilas, ia adalah sesuatu yang tidak pokok ataupun tidak penting. Segala aktivitas dikelola berdasarkan nalar ilmiah, teknologis yang memuja perhitungan, objektivitas, ataupun efisiensi. Dan sesungguhnya pun, seni tidak akan pernah mati dalam kehidupan manusia. Jadi, pada intinya, seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa memengaruhi perasaan manusia. Pengertian seni pun secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani yang artinya pemujaan, pelayanan, ataupun persembahan. Seni ini sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang biasa disebut kesenian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seni ini pun mengandung 3 pokok pengertian. Dinyatakan bahwa kata seni ini mengandung 3 pengertian, yaitu halus, kecil, dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, serta mungil dan elok. Baiklah, kita lanjut ke dalam pengertian seni menurut para ahli. Jadi yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles, seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya itu tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Dan seni itu adalah meniru dari alam. Yang kedua yaitu seni menurut Sudarmaji. Jadi seni menurut Sudarmaji adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media garis, warna, tekstur, volume, gelap, terang. Lalu yang ketiga yaitu seni menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu tindakan atau aktivitas dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bermula dari perasaan. Seni adalah fenomena misterius. Sekilas, ia adalah sesuatu yang tidak pokok, tidak penting. Segala aktivitas kehidupan dikelola berdasarkan nalar ilmiah teknologis yang memuja perhitungan, objektivitas, dan efisiensi. Seni memang terasa bagi sesuatu yang trivial, suatu kesia-siaan. Sesungguhnya, seni tidak akan pernah mati dalam kehidupan manusia. Pada intinya, seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Pengertian seni secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang berarti pemujaan, pelayanan, dan persembahan. Seni sangat erat hubungan dengan upacara keagamaan yang ingin disebut dengan kesenian. Dalam KBBI, kata seni mengandung 3 poin-poin pengertian. Dinyatakan bahwa seni mempunyai pengertian yaitu halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, serta mungil dan elok. 1. Pengertian tari menurut Swedarsono. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak ritmis dan indah. 2. Pengertian tari menurut Cori Hartong. Cori Hartong mengartikan sebuah tari sebagai gerak-gerak badan yang diberi nuansa ritmis dan dilakukan di dalam satu ruangan. 3. Pengertian tari menurut Susan Kalanger. Tari adalah gerak ekspresi manusia yang indah. Perkenalkan, nama saya Kezia Auredelova, saya dari kelompok Visual 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang tari sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seorang seniman kepada orang lain atau bisa disebut penonton. Sebagai alat ekspresi, tari mampu menciptakan untayan gerak yang ada dan terjadi di sekitarnya. Sebab tari adalah sebuah ucapan, pernyataan, dan ekspresi dalam gerak yang memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan. Tari juga bisa dikatakan sebagai alat komunikasi dikarenakan tari yang diungkapkan melalui ruang, gerak, dan waktu membawa misi untuk disampaikan kepada para penontonnya. Pengungkapan tersebut bisa diperkuat dengan menggunakan properti, setting, kostum, makeup, dan lain sebagainya.
Selanjutnya saya akan membahaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam tari. Fungsi tari dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi primer dan juga fungsi sekunder. Pertama kita akan membahas tentang fungsi primer terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepentingan upacara ritual. Beberapa kaidah penyelenggaraan upacara ritual yaitu A. Tari harus diselenggarakan pada tempat yang terpilih, biasanya dianggap sakral. Misalnya, di pendapa utama istana kerajaan di Jawa. B. Harus diselenggarakan pada saat yang terpilih, sesuai dengan maksud dan tujuan upacara ritual tersebut. Misalnya, di Istana Surakarta maupun Istana Yogyakarta, biasanya setelah hari penobatan Raja Baru. C. Ditarikan oleh penari-penari terpilih. Pada umumnya mereka yang dianggap suci, misalnya gadis kecil yang belum datang bulan, gadis dewasa yang dalam keadaan tidak datang bulan. D. Biasanya memerlukan seperangkat sesaji. Yang kedua, sebagai hiburan pribadi. Tari ini disajikan untuk menghibur diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, penyajian estetis atau tontonan. Tari ini disajikan untuk menghibur masyarakat dan mampu memberikan kesenangan kepada masyarakat yang berada di sekitar pertunjukan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi sekunder tari. Yang pertama adalah sebagai media pendidikan. Artinya, apa yang tertuang melalui gerak tari adalah sarana untuk membentuk budi pekerti seseorang. Yang kedua, sebagai media industri, yaitu untuk mendukung satu produk tertentu dan mampu memberi daya tarik pada produk yang ditawarkan. Yang ketiga, sebagai media terapi, untuk memberikan ketenangan batin pada seseorang yang menderita psikis. Yang keempat, sebagai media ekspresi atau aktualisasi diri, merupakan perwujudan dari semboyan seni untuk seni. Tidak ada orang yang dapat mengganggu-gugat ekspresi tari dalam penampilannya. Dan yang terakhir sebagai media komersial, untuk kategori sebagai alat mendatangkan keuntungan. Sekian penjelasan definisi dan fungsi tari dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.